Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, pasti di antara kalian yang mau ujian UMPTKIN tahun 2023 sudah sangat menunggu video yang berbentuk seperti ini. Soal apa aja sih yang selalu naik dalam ujian UMPTKIN? Nah, apalagi di tahun 2023 ini ternyata ada perbedaan dari tahun sebelumnya, ujian UMPTKIN tahun 2022. Apa sih perbedaannya, Kak? Dan soal yang seperti apa yang akan naik nantinya? Oke, di video ini aku akan bahas semuanya. Jadi kalian harus nonton sampai selesai, atau kalau perlu kalian bisa catat ya, karena ini penting banget mengenai soal UMPTKIN. Oke deh, langsung aja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi, bahwa untuk ujian UMPTKIN tahun 2023 itu ada beberapa perbedaan dari ujian tahun 2022. Nah, maka dari itu untuk kalian yang udah pernah ujian UMPTKIN atau gap year, itu kalian harus bisa move on ya. Kenapa? Karena ada perbedaan, dan perbedaannya itu kayak lumayan banyak ya. Nggak yang mirip-mirip gitu loh, tapi memang perubahan. Nah, salah satu perubahan dari ujian UMPTKIN tahun 2023 dengan tahun kemarin, tahun 2022, yaitu mengenai bentuk soalnya atau materi soalnya. Nah, yang dimana untuk tahun 2023 ini ternyata itu udah nggak ada yang namanya hafalan atau yang namanya IPA dan IPS. Itu udah nggak ada di UMPTKIN tahun 2023. Nah, jadi di tahun 2023 ini apa aja Kak soalnya? Nah, ternyata di tahun ini itu udah ada 4 subtes yang harus kalian pelajari untuk mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2023. Apa aja Kak yang keempat ini? Nah, yang pertama yaitu ada potensi kognitif. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada literasi matematika. Yang ketiga ada literasi membaca. Dan yang keempat ada literasi keislaman. Nah, jadi untuk kalian yang mau ikut UMPTKIN tahun 2023, kalian hanya perlu mempelajari dari 4 subtes yang aku sebutin tadi. Nah, jadi untuk IPA dan IPS itu sekarang kalian bisa skip aja. Jadi ini lumayan meringankan kalian ya untuk yang mau ujian UMPTKIN. Nah, untuk subtesnya udah aku sebutin, tapi kayaknya masih belum jelas ya kalau aku belum menyebutkan bagian-bagian dari subtesnya lagi ya. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama tadi udah aku sebutin bahwa subtes yang pertama adalah potensi kognitif. Nah, dari potensi kognitif tersebut itu masih terbagi. Yang pertama ada penalaran umum, yang kedua ada kemampuan kuantitatif, yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat ada pemahaman bacaan dan menulis. Nah, yang pertama nih aku bahas dulu. Untuk yang penalaran umum ini tuh biasanya yang sesuai dengan persepsi kalian. Nah, jadi untuk ini nggak perlu ada rumus yang harus diketahui, nggak perlu ada hafalan lagi. Nah, kalian tinggal baca soalnya dan pilih jawaban yang benar sesuai dengan persepsi kalian. Yang benar ya jawabannya. Nah, kemudian yang kedua kemampuan kuantitatif. Untuk kemampuan kuantitatif ini tuh biasanya berbau matematika, tapi yang dasar-dasar aja gitu loh, nggak yang terlalu pakai rumus yang berat banget. Nah, jadi dasar-dasar dari matematika aja. Jadi kalian tenang aja, ini itu selalu aku bahas kok di YouTube aku. Sekarang udah sampai part berapa ya? Part ke-6 kah atau part ke-7 udah aku bahas, jadi kalian bisa nonton aja. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum dan pemahaman bacaan dan menulis. Ini tuh biasanya kayak berbau bahasa Indonesia gitu loh. Ada yang
teksnya panjang, itu kalian harus baca dulu. Terus misalnya kalian disuruh menentukan ide pokok atau gagasannya. Kemudian subtes yang kedua, literasi matematika. Nah, jadi ini udah jelas banget ya soalnya seperti apa ya. Sudah jelas berbau matematika. Nah, namun di dalam matematika itu kan banyak materi ya. Apa aja sih Kak yang perlu dipelajari? Kan nggak bisa ya kalau kita pelajari semua dari dalam matematika itu. Nah, jadi di sini aku akan sebutin materi-materi yang biasanya selalu naik di ujian UMPTKIN. Kalian bisa catat nih. Yang pertama itu biasanya ada deret bilangan aritmetika. Nah, ini tuh selalu naik ya di ujian UMPTKIN. Misalnya kayak meminta soal, misalnya ada angka 3, 6, 9, 12, terus angka selanjutnya berapa lagi. Nah, itu biasanya banyak yang naik. Kemudian ada pangkat, logaritma yang 5 log 20. Nah, berapa? Ditambah 7 log 49. Nah, ini tuh banyak banget yang naik. Pangkat-pangkat, misalnya 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 berapa? Nah, itu. Kemudian ada peluang kombinasi. Nah, ini tuh biasanya kayak seseorang berjabat tangan dengan 2 orang. Nah, nanti peluangnya berapa? Nah, itu biasanya banyak banget tuh yang naik soal seperti itu. Kemudian juga ada modus, median, mean, nilai tengah. Ini tuh biasanya banyak banget yang naik. Nah, jadi kalian bisa langsung pelajari aja tuh materi-materi yang aku sebutin tadi mengenai literasi matematika. Nah, kemudian subtes yang ketiga yaitu literasi membaca. Di sini tuh kemarin sebenarnya ada banyak pertanyaan ya. Untuk yang literasi membaca nih, kemarin ada yang tanya, Kak, apakah bahasa Inggris dan bahasa Arab itu apakah dia tetap masuk di ujian UMPTKIN? Nah, di sini aku langsung jawab ya. Sebenarnya aku juga agak bingung untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena aku sendiri juga udah ngechat helpdesk. Aku bilang, apakah bahasa Inggris dan bahasa Arab tetap ada di UMPTKIN? Tapi dia tuh cuman ngerespon, tunggu aja ya kak ujiannya, gitu-gitu loh. Jadi dia nggak ada jawaban apakah ada atau tidak ada. Dia hanya mengatakan kalau tunggu aja ya kak, atau dia bilang materinya hanya 4 subtes ya kak. Nah, jadi aku juga bingung apakah ada bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi nanti aku akan perjelas lagi di helpdesk ya untuk memperjelas pertanyaannya. Nah, di literasi membaca ini sudah jelas itu bakalan berbentuk kayak bahasa Indonesia gitu ya, literasi membaca. Nah, jadi bakalan ada teks, kemudian kalian biasanya disuruh untuk menentukan ide pokok, kalian bisa ditentukan gagasannya atau judulnya yang sesuai, itu bisa banget naik. Kemudian juga bisa ada persamaan kata atau sinonim, antonim, lawan kata, analogi, kata imbuhan, tanda baca, perbandingan teks. Maksudnya perbandingan teks, misalnya ada teks pertama nih, kemudian teks kedua. Nah, kalian disuruh bandingin dari segi gagasan kah, dari segi lokasi kah. Nah, itu udah aku sebutin semua tuh materi-materi yang selalu naik di UMPTKIN. Jadi kalian bisa catat dan cari-cari soalnya, kemudian kalian berlatih untuk mengerjakan. Untuk subtes yang keempat atau yang terakhir yaitu literasi keislaman atau keagamaan ya. Tentunya untuk kalian yang mau ujian UMPTKIN itu soalnya keislaman itu nggak bakalan ketinggalan. Kenapa? Karena ini kan UMPTKIN ya, keagamaan Islam negeri. Nah, jadi pastinya ada soal tentang keagamaan atau keislaman. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kemarin banyak yang bertanya, apakah di keislaman nanti ada bahasa Arab? Nah, ini masih aku kurang tahu ya, karena yang seperti aku bilang tadi, udah aku chat helpdesk, tapi dia bilang pelajari aja ya kak, tunggu aja ya kak, atau soalnya tuh sesuai 4 subtes kak. Nah, jadi dia nggak bilang apakah ada bahasa Arab atau tidak ada. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk yang literasi keislaman, soal yang selalu naik, ini kalian bisa catat juga.
biasanya tuh ada mengenai sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat Allah, kemudian ada surah, kalian disuruh menentukan artinya atau terjemahannya atau kandungan yang ada dalam surah tersebut. Kemudian sifat-sifat Allah yang baik dan buruk itu kalian biasa disuruh minta, misalnya nih Ar-Rahman artinya apa, Ar-Rahim artinya apa, kayak gitu-gitulah. Kemudian pengertian istilah dalam Islam itu kan biasanya ada istilah-istilah ya. Nah, di sana kalian dimintai untuk yang ini tuh artinya apa sih dalam Islam, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada bahasa Arab, ini tuh biasanya ada sambungan ayat. Misalnya surah ini sambungannya ini apa, surah ini terjemahannya apa, surah ini tulisan Latinnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya untuk soal-soal keislaman atau keagamaan. Nah, jadi kalian jangan harap untuk keislaman itu ditiadakan, gak mungkin ya. Karena ini kan soal UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, jadi sudah jelas untuk soal yang keagamaan itu pasti bakalan ada. Yap, itu dia guys penjelasan aku mengenai soal-soal yang bakalan naik di ujian UMPTKIN atau yang selalu naik ya di ujian-ujian kemarin. Nah, jadi soalnya itu nggak bakalan beda jauh. Nah, jadi kalian juga wajib untuk mengetahui soal-soal tahun kemarin, misalnya tahun 2022, 2021 dan seterusnya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui gimana sih gambaran soal-soal UMPTKIN. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat aku di Instagram info.umptkin dan Lenia Agustin 10 atau chat aku di WhatsApp 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.